Inilah 6 kebijakan aneh Arab Saudi yang menantang aturan Allah dan Rasul-Nya sejak Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota Arab Saudi. Benteng konservatisme. Islam telah mengalami perubahan sosial yang drastis dan mulai runtuh. Muhammad bin Salman telah memprakarsai reformasi besar di bawah visi Saudi 2030 yang bertujuan memodernisasi negara dan mendiversifikasi ekonominya dari minyak. Namun beberapa kebijakan ini memicu polemik karena dianggap melanggar aturan syariat Islam yang selama ini diterapkan ketat. Bagi sebagian kalangan, perubahan ini dilihat sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip agama dan bahkan dikaitkan dengan narasi keagamaan tentang akhir zaman atau kiamat. Berikut beberapa kebijakan kontroversial Muhammad bin Salman yang menantang aturan Allah dan Rasul-Nya. Kebijakan yang pertama yaitu pembangunan pusat perjudian kasino terbesar di Arab Saudi dikabarkan memiliki wacana untuk membangun kasino sebagai bagian dari proyek-proyek Meganeon atau kawasan wisata lainnya. Tujuannya yaitu untuk menarik pariwisata mewah tingkat tinggi dan investasi besar menyaingi pusat hiburan global lainnya. Wacana ini adalah salah satu kebijakan yang paling banyak dikecam karena perjudian maisir. Secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran. Kebijakan yang kedua yaitu membuka bioskop dan hiburan massal. Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan kembali pembukaan bioskop, konser musik, dan acara hiburan massal lainnya setelah puluhan tahun dilarang. Hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja di sektor hiburan, dan membuat pengeluaran hiburan domestik tetap berada di dalam negeri. Kebijakan ini disambut bahagia oleh kalangan anak muda Saudi dan dipandang sebagai bagian dari upaya modernisasi. Namun beberapa kalangan konservatif mengkritik kemunculan kembali hiburan semacam ini karena dianggap sebagai sumber maksiat. Kebijakan yang ketiga yaitu mengizinkan perempuan mengemudi dan tidak berhijab. Per Januari 2026, pemerintah Arab Saudi telah secara resmi menghapus kewajiban menggunakan hijab dan abaya bagi wanita di ruang publik. Arab Saudi juga telah mencabut larangan perempuan mengemudi dan mengizinkan mereka mendapatkan SIM. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan mengurangi ketergantungan keluarga pada sopir asing. Kebijakan ini lantas disambut baik oleh banyak perempuan Saudi dan komunitas internasional sebagai langkah positif menuju kesetaraan gender. Namun beberapa kalangan konservatif mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar norma sosial dan agama tradisional. Kebijakan yang keempat yaitu mencabut aturan perwalian laki-laki atau mahram. Arab Saudi telah melonggarkan atau mencabut banyak aturan yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin dari wali laki-laki ayah, suami saudara, untuk bepergian ke luar negeri, mengajukan paspor, atau melakukan perjalanan haji atau umroh. Tujuannya yaitu untuk memberikan kemandirian lebih besar kepada perempuan dan mengintegrasikan mereka lebih penuh ke dalam masyarakat dan ekonomi. Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah penting dalam memberdayakan perempuan. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan penafsiran ketat hukum Islam tradisional mengenai perlindungan perempuan. Kebijakan yang kelima yaitu membolehkan pariwisata non-religius. Arab Saudi telah memperkenalkan visa turis baru untuk wisatawan umum dan membuka negara untuk pengunjung non-muslim dan mengizinkan turis asing non-muslim untuk mengenakan pakaian yang lebih longgar, asalkan sopan. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi asing dan mendiversifikasi ekonomi pariwisata di luar ibadah haji dan umroh. Kebijakan ini dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa kritikus khawatir kebijakan ini akan membuka gerbang bagi masuknya budaya barat dan perilaku yang dianggap tidak islami ke tanah Hijaz dan tempat suci umat Islam. Kebijakan yang keenam yaitu melegalkan penjualan miras secara besar-besaran. Berawal 2006, Arab Saudi telah mulai melonggarkan larangan minuman keras secara bertahap dan sangat terbatas. Namun hal ini tidak melegalkannya secara bebas untuk masyarakat umum. Di tahun ini, pemerintah Saudi dilaporkan telah memberikan lisensi kepada sekitar 600 lokasi khusus untuk menyajikan minuman beralkohol ringan, seperti anggur, bir dan sari apel. Lokasi ini terbatas pada hotel bintang 5, resort mewah, zona diplomatik, dan proyek wisata raksasa seperti Neom dan Sindalah Island. Secara ringkas, tujuan utama Muhammad bin Salman adalah transformasi Arab Saudi menjadi negara modern, terbuka secara ekonomi, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada minyak dan interpretasi agama yang konservatif. Namun, kebijakan-kebijakan ini terus menjadi subjek perdebatan global dan domestik, dengan berbagai pandangan mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan hukum Islam tradisional. Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan Arab Saudi ini?